Dan kali ini kita lanjutkan lagi untuk video part 3 tentang transport membran sel. Dan mari kita simak video ini. Jangan lupa like, komen, and share video ini sebanyak-banyak mungkin agar tidak terputus hanya di kalian saja. Oke guys, let's go and start now. Tujuan belajar. Kalian sudah mempelajari tentang salah satu sifat membran sel, yaitu selektif semi-permeable. Maksudnya apa? Bahwa membran itu hanya bisa dilewati oleh molekul atau zat-zat tertentu saja. Lalu kenapa sih harus melewati membran? Karena sel itu butuh interaksi dengan sel yang lain ataupun lingkungannya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup sel tersebut. Yuk kita bahas bagaimana zat itu bisa melewati membran video kali ini. Transport melalui membran dibagi menjadi dua bagian, yaitu transport aktif dan transport pasif. Di mana transport aktif ini transport molekul atau ion yang melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Sedangkan transport pasif ini perpindahan molekul atau ion yang mengikuti gradien konsentrasinya, yang berarti dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Transport aktif ini itu butuh energi, yaitu atau ADP, adenosin trifosfat. Sedangkan transport pasif ini itu tidak butuh energi di dalamnya. Nah, sebagai contohnya, biar kalian ingat nih, misal kalian sedang bersepeda, kemudian kalian melewati jalanan yang menurun. Nah, kalau misalnya jalannya turun, kalian akan pasif untuk mengayuhnya, sehingga kalian tidak akan butuh energi. Sedangkan kalau jalanannya naik, kalian akan aktif untuk mengayuh sepedanya, sehingga energi yang dibutuhkan juga banyak. Kita lanjut untuk transport pasif. Transport pasif itu ada 3 bagian, yaitu difusi sederhana, yang kedua ada difusi terbantu atau difusi terfasilitasi, dan yang ketiga itu ada osmosis. Difusi sederhana merupakan proses perpindahan zat terlarut baik berupa partikel maupun ion, gas atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah sehingga tercapai suatu keseimbangan. Perpindahan molekul secara difusi dapat terjadi melalui membran plasma atau tidak. Contohnya difusi sederhana yaitu pada peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi sel. Jika konsentrasi O2 di luar sel itu lebih tinggi, maka oksigen akan masuk melewati membran sel ke dalam sel yang konsentrasi oksigennya rendah tanpa menggunakan energi. Perlu diingat ya, difusi sederhana itu melewati bagian lipid dari membran sel. Nah, yang bisa lewat yaitu zat terlarut nonpolar atau hidrofobik. Contohnya pada oksigen, karbon dioksida, dan vitamin A, D, E. Contoh lain untuk difusi sederhana di sekitar kita yaitu pada saat kalian sedang memasukkan sirup ataupun gula pasir ataupun tinta yang terkumpul di dalamnya yaitu konsentrasi yang tinggi. Nantinya ini akan menyebar secara difusi ke seluruh permukaan air sehingga tercapai suatu keseimbangan. Itu adalah contoh dari difusi sederhana.
Difusi terbantu atau difusi terfasilitasi atau dipermudah merupakan difusi yang memerlukan fasilitas lainnya. Untuk banyak molekul polar, ukurannya otomatis lebih besar daripada yang non-polar, misalnya asam amino, glukosa, dan ada berbagai ion, kalium dan natrium. Ini nantinya akan tertahan di phospholipid layer dari membran sel, otomatis tidak akan masuk ke dalam sel. Caranya adalah menggunakan protein integral yang nantinya akan membentuk saluran untuk masuk ke molekul polar agar bisa ke dalam sel. Ada dua difusi dipermudah. Yang pertama, difusi dipermudah dengan saluran protein, dan yang kedua, difusi dipermudah dengan protein transport. Yang pertama, difusi dipermudah dengan saluran protein. Nah, protein yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Nah, saluran ini bisa membuka atau menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Contohnya saat ada rangsangan di membran sel saraf, sehingga ada ion-ion natrium yang dapat masuk ke dalam sel. Ingat ya, tetap dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Dua, ini difusi dipermudah dengan protein transport. Nah, protein transport ini ciri khasnya memiliki sifat seperti enzim, yang artinya spesifik terhadap suatu zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkutnya. Dan ciri khasnya lagi juga dapat berubah bentuk saat mengikat atau melepas molekul yang di bawahnya. Contohnya pada asam amino dan glukosa. Kemudian ada osmosis yang merupakan perpindahan zat pelarut atau air dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Loh, kok bisa dari konsentrasi rendah ke tinggi? Padahal termasuk transport pasif. Kita bahas dulu biar kalian tidak bingung ya. Ingat, larutan hipotonik itu merupakan larutan yang konsentrasi terlarutnya itu lebih rendah daripada zat pelarutnya atau air. Sehingga larutannya pasti encer, banyak airnya. Sedangkan larutan hipotonik merupakan larutan yang konsentrasi zat larut lebih tinggi daripada zat pelarut, sehingga larutan pekat. Ingat, konsep osmosis itu yang berpindah adalah zat pelarut atau airnya. Jadi, otomatis air akan berpindah dari yang encer atau konsentrasi airnya tinggi ke yang pekat atau konsentrasinya yang rendah. Osmosis dapat mengakibatkan kerusakan sel, baik itu sel hewan atau tumbuhan, apabila terdapat di larutan hipotonik ataupun hipertonik. Untuk sel tumbuhan, ini terdapat osmosis pada sel tumbuhan apabila jika selnya berada di larutan hipotonik atau encer, maka air otomatis masuk ke dalam sel sehingga akan membesar pada batas normal. Nah, peristiwa ini disebut sebagai turgid. Jika sel tumbuhan berada di larutan isotonik atau konsentrasi di luar atau di dalamnya sama, maka akan menjadi lembek atau normal. Nah, lagi, jika berada pada di larutan yang hipertonik atau pekat, maka air di dalam sel itu nantinya akan keluar, sehingga mengakibatkan sel itu mengerut dan membran plasma akan tetap terjadi menjauhi dari dinding sel. Nah, kondisi ini disebut sebagai plasmolisis. Jadi mohon diingat pada sel tumbuhan,
hipotonik itu akan menjadi turgid, isotonik dia normal, sedangkan yang hipertonik akan menjadi plasmolisis. Osmosis pada sel hewan. Ingat, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Jika sel berada di larutan yang hipotonik, maka air akan masuk ke dalam sel, sehingga menyebabkan sel mengembang atau bisa pecah atau lisis. Nah, jika berada di larutan isotonik, volume sel hewan ini akan stabil atau normal. Nah, jika sel hewan berada di larutan hipertonik atau pekat, otomatis air dalam sel ini akan keluar dari dalam sel, sehingga sel akan mengerut dan menjadi peristiwa frenasi. Selanjutnya, ini ada transport aktif, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah eksositosis, yang kedua endositosis, dan yang ketiga adalah pompa ion natrium dan kalium. Pertama, pompa ion natrium dan kalium atau sodium potassium merupakan transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Ion natrium dan kalium merupakan beberapa contoh ion yang dibutuhkan oleh sel hewan. Namun, ion kalium lebih dibutuhkan daripada ion natrium sehingga di dalam sel hewan. Ingat ya, ion kalium konsentrasinya lebih tinggi daripada ion natrium. Sedangkan di luar sel, ion natrium itu lebih banyak konsentrasinya daripada ion kalium. Nah, mekanismenya yaitu 3 ion natrium dikeluarkan melewati protein transport menggunakan sumber energi berupa ATP, adenosin trifosfat. Nah, ATP ini dapat mentransfer gugus fosfat ke protein transport sehingga terjadi perubahan konformasi pada protein transport dan ion natrium itu dapat dilepaskan. Karena ATP tadi sudah mentransfer gugus fosfat sehingga ATP berubah menjadi ADP, adenosin trifosfat. Setiap pengeluaran 3 ion natrium keluar sel akan diimbangi oleh pemasukan oleh 2 ion kalium ke dalam sel. Nah, pada saat ion kalium dalam sel ini, maka gugus fosfat ini akan dilepaskan untuk kemudian gugus fosfat ini bisa berikatan dengan ADP untuk membentuk ATP lagi. Nah, bisa menjadi energi yang baru. Perlu diingat, setiap pengeluaran 3 ion natrium diimbangi dengan pemasukan 2 ion. Yang terakhir kita bahas tentang transport vesikel yang di dalamnya terdapat endositosis dan eksositosis. Ini merupakan transport partikel dan molekul yang besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Contoh zatnya seperti protein ataupun jenis polisakarida. Ada 2 jenis yaitu eksositosis dan endositosis. Eksositosis merupakan proses pengeluaran zat dari dalam sel. Nah, untuk mekanismenya pada saat eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul yang berasal dari badan Golgi nantinya akan dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian si vesikula ini akan menumpahkan isinya keluar sel. Contohnya nih pada saat sel-sel pankreas menyekresikan hormon insulin ke dalam darah. Lanjut untuk endositosis yang merupakan proses pemasukan zat ke dalam sel. Adapun mekanismenya yaitu pada saat endositosis makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat kemudian membentuk vesikula dan vesikula tersebut akan masuk ke dalam sel. Dan ada 3 proses pada endositosis ya. Yang pertama adalah fagositosis, yang kedua pinositosis, dan yang ketiga adalah endositosis yang di perantai reseptor.
Adapun fagositosis ya, ini terjadi saat sel itu menelan partikel yang padat, atau bisa kita bilang itu selnya sedang makan ya. Contohnya misalkan pada saat amuba ya, dengan kaki semunya atau dengan pseudopodianya itu membungkus partikel ya yang akan masuk ke dalam sel. Kemudian ada pinositosis yang merupakan proses pemasukan zat cair ke dalam sel, atau bisa kita bilang bahwa sel itu sedang minum, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada endositosis yang diperantarai reseptor. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi yang spesifik dalam jumlah yang besar karena terikat nantinya pada reseptor spesifik ya. Terima kasih guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Semangat dan selamat belajar untuk kita. Oke guys, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Dan jangan lupa baca modul pembelajaran ibu yang ada di bahan ajar. Dan kalau ada yang masih bingung, silahkan tanya apa yang perlu ditanyakan. Oke, terima kasih untuk hari ini. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.